Senior Podcast, karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan podcast senior karena senior punya cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu. Beliau adalah Ibu Insinyur Hajah Setianingsih Murwing Diah Mangku Alam, sarjana pendidikan Master of Engineering. Nama panggilan beliau adalah Ibu Mangku. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Ibu sangat alhamdulillah cantik, bugar dan cerah sekali Ibu pagi ini. Maaf Ibu, kalau boleh tahu Ibu sekarang usia berapa nggih? Alhamdulillah, saya syukuri saja usia saya sekarang 76 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, masih, kalau bahasa Jawanya itu masih ayu gitu Ibu. Kalau boleh tahu Ibu yang Ibu lakukan supaya tetap sehat, bugar dan cantik di usia Ibu sekarang ini, mungkin ada tips-tipsnya Bu supaya pemirsa podcast bisa tahu? Yang pertama adalah semangat dulu. Alhamdulillah, oh iya betul-betul Ibu. Semangat dan kita mensyukuri apa yang kita punya pada saat sekarang. Ya, kan kita sudah usia, jadi kita juga harus menyesuaikan. Tetapi juga kita dengan semangat itu kita harus sehat. Nomor satu sehat. Betul Ibu. Ya. Betul, Ibu. Kita tidak akan kelihatan segar, tidak akan kelihatan bugar kalau kita tidak sehat. Iya, betul Bu. Jadi kesehatan itu saya rawat dengan mempunyai langganan dokter ya. Oh gitu. Yang mengetahui step by step kesehatan kita. Terutama adalah bagi lansia itu kolesterol, kemudian tekanan darah, kemudian juga gula darah. Tiga itu yang paling penting. Karena itu semua kalau salah satu di antara kita itu tidak memenuhi syarat, artinya tidak seimbang, itu akan menjadikan beberapa penyakit untuk kita. Permisa, selain tadi yang Ibu sampaikan, beliau itu pernah di organisasi yang beliau pimpin meraih rekor muri dalam kreasi pemakaian sanggul tekuk dan lungsen khas Yogyakarta oleh sebanyak 2.000 wanita. Kemudian beliau meraih Royal World Record wanita berkebaya tahun 2020 dan alhamdulillah ya Ibu bisa the best dress Asian tahun 1991. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua DPD Tiara Kusuma dan menjadi ketua Alzheimer's Jogja tahun 2001 sampai 2016. Masya Allah Ibu, kegiatan Ibu tadi Ibu dengan merawat badan, kemudian dengan tips-tips yang sudah Ibu sampaikan sehingga bisa menjadi bugar, sehat itu, Bu. Kemudian menurut Ibu itu seberapa penting merawat badan yang telah Ibu sampaikan itu, dan kemudian kenapa perlu dilakukan Ibu? Ya pertama untuk lansia, kalau tadi kita bicara mengenai kesehatan ya, tetapi kesehatan itu juga termasuk kesehatan kulit karena kita sudah lansia cenderung kulit itu semakin kering. Jadi kita harus membuat kulit kita menjadi lembab dan selalu menjaga supaya tidak terjadi iritasi, gatal-gatal dan sebagainya itu karena kulitnya kering. Dan kemudian kita juga harus merawat rohani kita.
rohani kita itu dengan doa. Oh iya, betul Ya, betul Ibu. iya, dengan doa, dan itu selalu dilakukan sesudah bangun pagi. Iya. Bangun pagi itu kemudian kita berdoa dulu, kemudian artinya bersyukur ya. Iya. Setelah itu baru kita mengadakan kegiatan yang rutin yang sudah saya kerjakan selama ini, artinya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Iya, betul Itu saya kerjakan, dan saya sudah terbiasa bangun pagi, maksudnya subuh itu saya sudah harus menyiapkan segala macam sesudah subuh, karena saya biasa bangun jam 3 pagi. Oh, Masya Allah. Ya, dan itu untuk merawat rohani kan. Oh, iya, betul, Sampai subuh baru terus kita melakukan kegiatan rumah tangga. Oh, iya, Itu jadi berapapun sibuknya, sambil berhias atau sambil di depan kaca itu kita selain berdoa, kita juga menyampaikan pesan-pesan misalnya yang perlu kepada organisasi, anggota organisasi, pengurus dan sebagainya. Itu saya WA kadang-kadang malam itu juga sudah disiapkan. Jadi mereka bacanya pagi terserah ya. Tapi itu supaya saya tidak lupa gitu. Oh, alhamdulillah. Nah, kemudian paginya baru saya mengadakan kegiatan itu. Jadi merawat tubuh itu tidak sekedar kesehatan tetapi juga rohani. Rohani itu penting. Apalagi kita ini yang sudah lansia ya. Betul Bu. Saya kira. Jadi mohon maaf Bu ya. Kalau zaman sekarang ada kan yang lansia itu males-malesan, sudah gini-gini aja. Tapi dengan Ibu berkegiatan juga merawat badan itu, insya Allah pemirsa podcast itu jadi tambah semangat Ibu. Ya itu tadi, kita harus semangat tapi juga harus disiplin. Oh gitu ya Bu. Dan disiplin. kita harus menjadi kebanggaan keluarga. Mungkin tipsnya disiplin Ibu. Ya itu tadi, disiplin dari pagi secara rutin kita sudah mengadakan kegiatan yang itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya, artinya sudah menjadi habit ya, menjadi kebiasaan sehingga tidak merasa kesulitan. Jadi meskipun saya tidur jam 1 tetap bangun jam 3. Meskipun saya tidur jam 11 tetap bangun jam 3 gitu. Karena udah kebiasaan jadi otomatis sudah alarm tubuh sudah mengajak kita untuk bangkit Ibu. Alhamdulillah. Kalau saya sudah dari kecil dididik disiplin oleh orang tua saya. Tetapi kalau yang belum mempunyai dididik disiplin dari kecil, dari sekarang kan kita seperti misalnya sholat itu kan harus tepat waktu, harus kalau tidak pun harus tetap sholat. Jadi itu kan juga disiplin. Itu hanya sekedar contoh aja. Tapi kalau kita bisa disiplin sholat, mengapa kita tidak bisa disiplin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin ya, setelah kita lansia, setelah kita pensiun misalnya, kita juga tetap harus bangun pagi dan melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Terima kasih Ibu tipsnya tentang disiplin. Jadi sobat senior, tadi telah disampaikan tentang disiplin, bahwa disiplin itu bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi disiplin itu asal kita mentaati habit kebiasaan kita sehari-hari itu harus kita kuatkan dari diri sendiri. Jadi tidak tergantung orang lain ya Ibunya. Kalau kita sudah disiplin diri, insya Allah di usia senja ini kita akan tetap sehat bugar seperti panutan kita Ibu Mangku. Jadi Ibu, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Tadi banyak hal telah Ibu sampaikan, tips sehat dan cantik di usia senja. Jadi ada pesan-kesannya untuk pemirsa podcast senior ini Ibu? Saya kira kita semua sebagai lansia memang harus merawat
rohani dan jasmani ya. Tidak hanya jasmani saja yang tadi mengenai kesehatan, kemudian mengenai pergaulan ya, tapi rohani juga harus kita rawat. Jadi yang jelas kita sebagai lansia harus mendoakan keluarga kita, anak cucu kita ya. Betul, Ibu. Kemudian juga mendoakan diri kita sendiri karena kadang kita mendoakan orang lain tetapi tidak lupa mendoakan diri kita. Oh iya, betul Ibu, sering kita lupa aja. Iya. Saya kira itu yang paling penting di usia senja ini. Jadi Sobat Senior, yang Ibu Mangku sampaikan ini adalah juga berlaku tidak untuk ibu-ibu, untuk senior yang bapak-bapak juga bisa. Jadi perawatan tipsnya itu sehat dan cantik, tapi kalau cantik kan mungkin istilah untuk para ibu-ibu, mungkin bisa juga ini tips sehat dan cakep mungkin. Nah, cakep itu bisa berlaku untuk bapak dan ibu. Dan kemudian kemungkinan ada pemirsa yang masih muda-muda itu juga bisa kebiasaan disiplin itu bisa juga dicontoh dari para senior-senior. Jadi mungkin para generasi muda, generasi generasi muda bisa meniru juga apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Mangku yang sampai usia 76 tahun ini masih sehat, segar dan cantik dan ayu Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pesan-pesan yang hal-hal yang disampaikan sudah banyak sekali. Insya Allah bisa ditiru untuk pemirsa podcast baik Bapak, Ibu, dan generasi muda. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Tak terasa sudah sampai di penghujung podcast. Mari kita Bu sampaikan jargon podcast senior kita. Mari Ibu. Senior Podcast karena senior punya cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Senior Podcast karena senior punya cerita.